Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat al ahibba wal ahbab rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus sahabat-sahabat tunanetra Indonesia Mengaji yang saya muliakan, yang saya cintai. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari yang berbahagia ini Allah masih beri kita kesempatan dan umur panjang, kesehatan dan kekuatan, serta yang paling utama adalah hidayah dan taufik menjadi seorang muslim yang istiqamah melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan kenikmatan terbesar yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya di dunia ini. Apapun kondisi dan keadaan kita saat ini, ketika Allah masih memberi kita iman, Islam, sehat, lahir batin aman, lahir batin lalu kemudahan beribadah, inilah sesungguhnya nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sudah sepantasnya dan seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga dan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga pula majelis kita pada sore hari ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis syukur kita kepadanya, majelis ilmu yang bermanfaat, dan tentu amal saleh yang akan membawa kebaikan bagi kita di dunia dan kelak pada hari kiamat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga yang beriman, para sahabat, para nabi dan rasul lainnya, serta segenap umat Islam yang mau mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Mengingatkan pada hari ini adalah hari Jumat sore, salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Hendaknya kita menyisihkan sebagian waktu untuk memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Baik untuk pribadi, keluarga, orang tua, anak turun, saudara, para pemimpin, dan umat Islam semuanya. Baik, saudara-saudariku yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, reminder yang kedua, atau mengingatkan kembali yang kedua, bahwa kita berada di sepertiga terakhir bulan Rajab.
di kalender saya pada tanggal 24 Rajab hari ini 1443 Hijriah. Sebentar lagi insyaallah taala kita memasuki bulan Sya'ban. Bulan yang ke-8 antara Rajab dan Ramadan. Sebagai persiapan kita untuk membekali diri menyambut bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan, mari kita lihat beberapa keutamaan dan beberapa hadis yang berisi tentang bulan Sya'ban. Semoga menjadi tambahan wawasan bagi kita, pengingat bagi yang lupa, dan penguat bagi yang sudah tahu. Semoga Allah memberkahi usaha kita pada sore hari ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu yang di antara pembagian waktu itu adalah bulan yang berjumlah 12 bulan dalam satu tahun. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum al-ayah. Ada 12 bulan itu, yang 4 bulan adalah bulan haram. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Nah, Rajab ini kita berada di akhir-akhir bulan Rajab. Nah, bulan yang memiliki keistimewaan, meskipun tidak masuk dalam kategori bulan yang dimuliakan, adalah bulan Sya'ban. Mari kita dengarkan beberapa hadis yang berkait dengan bulan Sya'ban. Ada, ini insyaallah saya bacakan 7 hadis yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Semoga Allah memberi manfaat dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikhlaskan niat kita dan kita fokus mendengarkan beberapa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabiyah Aisyah Ummul Mukminin, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang beliau cintai dan bahkan paling beliau cintai, meriwayatkan kepada kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Persaksian dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah berpuasa sepertinya berpuasa sering atau banyak berpuasa. Nah, ini maksud puasa sunnah. Sampai-sampai kami mengatakan kayaknya nggak pernah berbuka deh. Tapi kalau sudah tidak berpuasa, sampai-sampai beliau seakan-akan kok beliau nggak pernah berpuasa sunnah. Artinya kalau pas puasa, puasa. Kalau pas tidak puasa, ya tidak puasa. Itu kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, fama ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istakmala siyam syahrin illa Ramadan. Dalam 12 bulan itu, kadang Nabi berpuasa sunnah, kadang tidak. Lalu persaksian Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa penuh 1 bulan full kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidaklah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 1 bulan itu paling banyak kecuali pada bulan Sya'ban. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berpuasa 1 bulan penuh full, yaitu pada bulan Ramadan. Itu puasa wajib. Yang kedua, beliau banyak berpuasa itu pada bulan Sya'ban.
Artinya pada bulan Sya'ban itu beliau sering berpuasa. Ya, ini penjelasan dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Berarti kalau kita ambil faedah pada bulan Sya'ban dianjurkan kita memperbanyak puasa sunnah. Hadis yang kedua masih juga dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ahabba asy-syuhuri ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu al-Albani. Bahwa bulan-bulan yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah puasa adalah bulan Sya'ban. Ini juga menjadi penegas dan penguat bahwa Nabi itu paling suka berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban. Tsumma yasiluhu bi Ramadan. Kemudian beliau menyambung dengan puasa bulan Ramadan. Artinya menyambung ini adalah setelah bulan Sya'ban kemudian bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ini juga menegaskan bahwa pada bulan Sya'ban kita dianjurkan berpuasa sunnah. Hadis ketiga. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Rawahu Tirmidzi wa sahhahahu Al-Albani. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan. Artinya pada bulan Sya'ban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Itu hadis ketiga. Hadis keempat. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Kata Usamah bin Zaid, wahai baginda Rasul, saya tidak melihat baginda itu berpuasa 1 bulan di antara bulan-bulan yang ada yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Qal, Nabi bersabda, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yaitu bulan Sya'ban adalah sebuah bulan yang banyak umat manusia melupakannya. Terletak antara Rajab dan Ramadan. Mengapa banyak orang melupakannya? Karena satu, bulan Rajab adalah bulan mulia. Sehingga banyak orang sibuk mengisi bulan Rajab dengan amal-amal ibadah kebaikan dan seterusnya. Karena taunya bulan Rajab adalah bulan mulia. Amal-amal dilipat gandakan pahalanya. Lalu fokus lagi bulan Ramadan, jelas. Bulan istimewa. Ada bulan puasa, bulan keberkahan dan macam-macam. Bisa jadi ya bulan Sya'ban ini seperti hari kejepit lah, bulan kejepit. Orang fokus beribadah pada bulan Rajab, lalu pikirannya lompat fokus pada bulan Ramadan sehingga bulan Sya'ban kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dilupakan orang banyak. Maka Nabi mengisinya dengan banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Kemudian beliau melanjutkan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Kemudian beliau melanjutkan bulan Sya'ban pula adalah bulan saat amal-amal ibadah itu diangkat, dinaikkan menuju Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin. Ini juga menunjukkan jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ali, Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, makhluk paling tinggi. Berarti Allah tinggi di atas seluruh makhluknya.
Salah satu buktinya apa? Turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Allah mengangkat, amalan-amalan itu diangkat, dinaikkan menuju Allah Rabbul Alamin. Fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Nabi melanjutkan, dan aku suka jika amal-amal ibadahku diangkat, dinaikkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ana sha'im, dalam keadaan aku sedang berpuasa. Rawahun Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i wa hassanahul Albani, dan dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis ini juga menegaskan dianjurkannya berpuasa pada bulan Sya'ban. Ada tambahan bahwa bulan Sya'ban itu ternyata bulan diangkatnya amal-amal ibadah seorang hamba dalam satu tahun. Hadis kelima. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, Inna Allah la yattali'u fi laylatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Rawahu Ibnu Majah bisanadin dha'ifin walakin lahu syawahidu katsiratun walidha hassanahu al-Albani bimajmu'i turuqihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, meskipun sanadnya dinilai dhaif, tetapi Syalbani rahimahullahu ta'ala menaikkan derajatnya menjadi hasan karena banyak syahid atau banyak penguat dengan mengumpulkan jalur-jalur yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yattali'u, mengamati, melihat, mengawasi fi lailatin nisfi min Sya'ban, hamba-hambanya pada malam tengah bulan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqi. Lalu Allah berkenan mengampuni seluruh hambanya yang beriman, tentu saja. Illa li musyrikin, kecuali orang yang berbuat musyrik, atau musyakhin, atau orang yang masih bermusuhan dengan saudaranya. Orang yang masih memiliki dendam, kesumat, kebencian, permusuhan dengan sesama saudaranya. Hadis ini menunjukkan keutamaan bulan Sya'ban, wabil khusus pada tengah bulan Sya'ban, yaitu Allah berkenan mengampuni hamba-hambanya yang beriman dan bertauhid, serta berdamai dengan sesama muslim. Berarti bulan Sya'ban adalah satu bulan untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah, bertauhid kepada Allah, menunaikan hak-hak Allah yang paling utama, yaitu ditauhidkan, diibadahi dengan sendirian. Tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh mendua hati dengan Allah. Lalu ada anjuran supaya berdamai, bersahabat, bersaudara sesama muslim. Hilangkan kedengkian, kebencian, permusuhan, peperangan, dan yang lain-lain. Karena di situ Allah akan mengampuni setiap hambanya yang beriman, bertauhid, dan bersaudara. Bukan orang yang berbuat syirik, bukan pula orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian, dari hadis ini pula, kita dapat mengetahui bahwa malam tengah Sya'ban itu, jadi Lailatu An-Nisfi min Sya'ban, ternyata memiliki keutamaan. Namun begitu, jamaah, tidak ada amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban. Tidak ada puasa khusus tengah bulan Sya'ban. Tidak ada salat khusus pada malam tengah Sya'ban. Tidak ada doa khusus, zikir khusus. Yang ada, ya umum.
silahkan kita isi dengan beragam kebaikan sebagaimana hari-hari biasanya. Adapun amalan khusus pada bulan Sya'ban adalah ibadah puasa sunnah. Itu amalan khususnya. Adapun yang lain-lain tidak ada. Ada sebagian orang yang barangkali melakukan amalan-amalan secara bersama atau berjamaah. Mungkin sholat malam khusus tengah bulan Sya'ban. Atau zikir khusus atau apa bareng-bareng. Maka sungguh ini amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tabiin maupun tabiut tabi. Adapun kalau setiap kita mengisi malam itu dengan amal ibadah, ya kebaikan secara umum, maka dipersilahkan. Tidak ada ritual acara khusus, apalagi berjamaah, apalagi menentukan amalan ini dan itu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bukan berarti kita melarang beramal, ya beramallah sebagaimana amalan-amalan kita seperti biasanya, maksud saya. Kemudian memperbanyak puasa sunnah, ini amalan khusus pada bulan Sya'ban. Berikutnya, berkaitan dengan masalah puasa pada bulan Sya'ban ini, ada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Rawahu Abu Dawud wa ikhtalafa fi sihhatih. Wa ikhtalafa al-fuqaha'u fi hukm siyami ba'da nisfi Sya'ban. Wal jumhur anna siyama la yukrahu ba'da nisfi Sya'ban bidalil hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yawmin aw yawmain illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yawm. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Abu Dawud, meskipun diperselisihkan oleh para ulama kevalitan hadis ini, yaitu jika sudah masuk tengah bulan Sya'ban berarti sudah memasuki paruh kedua bulan Sya'ban, fala tasumu, janganlah kalian berpuasa. Ini hadis diperselisihkan oleh para ulama, wallahu a'lam bishawab. Sehingga ulama ahli fikih juga berbeda pendapat berkaitan dengan bolehkah kita berpuasa pada tengah bulan Sya'ban yang kedua atau paruh kedua. Bukankah tadi kita dianjurkan berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban? Bukankah persaksian dari Aisyah, dari Usama, dari Ummu Salamah, dan yang lain-lain menyatakan bahwa Nabi itu banyak atau sering berpuasa pada bulan Sya'ban. Artinya hari-hari itu lebih banyak beliau gunakan untuk berpuasa. Sementara ini ada kalimat dari beliau, meskipun tadi hadis ini diperselisihkan tentang sah tidaknya, jika sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban kedua, janganlah berpuasa. Maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa puasa sunnah pada pertengahan bulan Sya'ban kedua. Kalau pertengahan bulan Sya'ban pertama jelas, sudah ada masalah. Ya, mendapatkan faedah ini dari keumuman anjuran Nabi SAW supaya berpuasa pada bulan Sya'ban. Tapi bagaimana dengan paruh yang kedua? Maka jumhur ulama menyatakan tidak dimakruhkan. Artinya tidak mengapa. Masuk pada keumuman disunahkan berpuasa pada bulan Sya'ban. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. La yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumain. Kata Nabi SAW. Jangan sampai ada seorang di antara kalian yang mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari sebelumnya. Berarti yang dilarang itu sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumah. Kecuali orang yang memang sudah terbiasa berpuasa sunnah. Misalnya puasa Senin Kemis, puasa Daud, atau puasa memang terbiasa puasa sunnah. Maka tidak mengapa. Karena bertepatan dengan kebiasaan puasa sunnah itu, lalu misalnya besoknya puasa atau besok lusa puasa. Tidak mengapa. Berarti yang dilarang adalah sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Orang yang terbiasa berpuasa, falyasum dzalikal yaum, silakan berpuasa.
Hadis ini menunjukkan bolehnya berpuasa. Tidak ada kemakruhan apalagi haram. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang dilarang itu adalah hari yang meragukan. Nih, hadisnya adalah dari sahabat Ammar bin Yasir. Qal, man sama yawmal ladhi yushakku fih, faqad asa Abul Qasim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Rawahu ashabu sunan wa Abu Dawud. Maaf, ashabu sunan Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahahu Al-Albani. Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan. Artinya, jangan-jangan besok Ramadan lalu dia berpuasa. Nah, tidak boleh. Orang yang seperti ini berarti dia durhaka kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, wa Nasa'i, Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Itu 7 hadis yang kita bacakan pada sore hari ini. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang salafus saleh, orang-orang saleh zaman dahulu sangat bersungguh-sungguh mengisi bulan Sya'ban dengan ibadah. Salah satunya adalah ibadah puasa sunnah, sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena sebagai persiapan untuk puasa bulan Ramadan yang hukumnya wajib. Diibaratkan seperti sholat wajib 5 waktu. Ada sholat sunnah rawatib qabliyah, ada sholat sunnah rawatib ba'diyah. Bulan Sya'ban adalah bulan yang kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah sebagai persiapan, sebagai pembuka pengantar puasa sunnah sebelum kita melakukan puasa wajib pada bulan Ramadan. Begitu pula nanti pada bulan Syawal, kita dianjurkan berpuasa 6 hari sunnah pada bulan Syawal sebagai bahasanya apa ya, ba'diyah, penurunan setelah kita pengantar, pemanasan, lalu pada bulan Ramadan itu inti, lalu bulan Syawal kita cooling down lah, penurunan. Sebagaimana salat wajib 5 waktu, ada qabliyah, ada ba'diyah. Sehingga bulan Sya'ban kita usahakan untuk kita isi dengan memperbanyak puasa sunnah. Wabillahi khusus bagi saudara-saudari kita yang pada tahun yang lalu masih memiliki hutang atau tanggungan yang belum diqadha atau belum terlunasi, belum terbayar, hendaknya segera melaksanakannya. Dan ada diberi kesempatan mulai hari ini sampai bulan Sya'ban. Begitu pula bagi kaum wanita yang barangkali punya hutang banyak, segera. Agar lebih mudah, mungkin sang suami puasa sunnah, lalu istrinya mengqadha yang tanggungan tahun kemarin misalnya. Atau misalnya sudah lunas semua, ya sama-sama berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban. Itu amalan spesial pada bulan Sya'ban. Selain itu, tidak ada. Adapun tadi keutamaan nisfu Sya'ban memang ada, hanya tidak ada amalan khusus malam nisfu Sya'ban. Amalannya ya umum sebagaimana hari-hari biasa, sebagaimana bulan-bulan biasa. Hanya pada waktu itu Allah berkenan mengampuni seluruh hambanya kecuali orang yang musyrik dan memiliki permusuhan dengan sesama. Oleh karenanya, mari kita jaga tauhid kita jaga keimanan kita jaga akidah kita berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, hablun minallah. Lalu kita jaga hubungan baik kita dengan sesama muslim secara umum, lebih-lebih kepada kerabat, orang tua, anak, saudara, istri, sahabat. Mari kita usahakan untuk kita hilangkan rasa dengki, rasa hasad, rasa iri, rasa permusuhan, apalagi betul-betul memang permusuhan secara fisik, ya, neng-nengan bahasa Jawanya itu ya, cotaan atau tidak saling tegur sapa. Jangan. Hendaknya kita berusaha untuk melapangkan dada kita, memaafkan kesalahan saudara kita, karena ini adalah sebagai sebab Allah mengampuni dosa kita. Rugi kiranya pada bulan ketika amal-amal kita
dilaporkan, diangkat, dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala jika kondisi kita tidak diampuni oleh Allah. Jika masih terhalang dari pengampunan dan maaf dari Allah gara-gara kita masih mengedepankan hawa nafsu, emosi, perasaan, gara-gara mungkin punya masalah dengan sesama, apalagi orang-orang dekat kita. Walhasil, simpulan dari beberapa hadis yang kita baca, yang pertama, bahwa bulan Sya'ban memiliki keutamaan. Yang pertama, bulan yang dianjurkan supaya kita memperbanyak puasa sunnah. Yang kedua, bulan ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal ibadah kita dalam satu tahun. Ketiga, keutamaan tauhid dan perdamaian islah di antara sesama muslim. Karena menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Berikutnya, ada keutamaan khusus malam nisfu Sya'ban ketika Allah berkenan memberikan ampunan kepada seluruh hambanya, kecuali orang musyrik dan orang yang masih bermusuhan. Berikutnya, boleh kita berpuasa sunnah setelah lewat pertengahan bulan Sya'ban pertama menuju pertengahan bulan Sya'ban kedua. Tidak ada masalah untuk memperbanyak puasa sunnah. Yang dilarang itu adalah kita berpuasa jaga-jaga. Apa istilahnya ya? Jemput bola mungkin gitu ya. Untuk mendahului Ramadan dengan sehari atau 2 hari puasa. Kecuali orang yang sudah terbiasa puasa sunnah dan niatnya memang untuk puasa sunnah, bukan untuk jaga-jaga ini jangan-jangan Ramadan dan seterusnya. Nah, puasa Ramadan itu diwajibkan ketika kita sudah yakin masuk bulan Ramadan. Bagaimana cara mengetahui itu bulan Ramadan? Dengan ru'yatul hilal. Jika kita memang langsung melihat yakin dengan mata kepala kita sendiri, monggo. Tapi kalau tidak, kita tunggu penjelasan dari ulil amr atau dari pemerintah. Ya, kita ikuti saja nanti ketetapan pemerintah. Adapun kalender tanggal itu sekedar untuk perhitungan sementara, persiapan jaga-jaga, tapi pastinya kita tunggu ketetapan dari imam atau dari pemerintah atau dari pemimpin umat Islam. Itu yang kita ikuti. Ya. Berikutnya bahwa bulan Sya'ban diibaratkan sebagai salat sunnah rawatib qabliyah. Ya, karena setelah bulan Sya'ban yang dianjurkan puasa sunnah, banyak memperbanyak puasa sunnah, lalu nanti puasa wajib pada bulan Ramadan. Begitu pula sebelum salat wajib ada anjuran salat sunnah qabliyah. Kemudian pada bulan Syawal nanti ada puasa sunnah 6 hari, diibaratkan seperti salat sunnah rawatib ba'diyah. Salah satu hikmahnya supaya kita tidak kaget dalam melaksanakan puasa Ramadan karena itu hukumnya wajib dan itu 30 hari. Kalau tidak dicoba, dipanasi dahulu mungkin bisa kaget. Faedah berikutnya adalah kita lebih fokus, lebih mantap ya ketika melaksanakan puasa itu kita sudah awali dengan puasa sunnah. Demikian jamaah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, sekedar mengingatkan, barangkali ada yang lupa, yang memberitahu, mungkin ada 1-2 yang belum paham, dan menegaskan kembali bagi yang selama ini sudah tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat dan kemampuan untuk mengamalkannya serta istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, dan seluruh ibadah yang melibatkan kenikmatan serta rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Dan semoga Allah memberi kita kesempatan bersua dengan Ramadan, bisa mengisinya dengan amal-amal ibadah secara sempurna dengan ikhlas dan benar,
Dan harapan kita semoga di akhir Ramadan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, menjadikan kita hamba-hambanya yang bergembira ketika berbuka, dan kelak akan lebih bergembira lagi ketika mendapatkan pahala puasa yang tidak ada hitungannya kecuali Allah yang Maha Tahu. Allahumma amin. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz Abdullah Hasan Ahmad MZ Hafidhullah Ta'ala yang sudah menyampaikan materinya, dan sudah banyak yang kita pahami insyaallah ya terkait dengan bulan Sya'ban. Ya, ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa, ya, banyak-banyak beribadah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW tentunya. Boleh ada penanya Ustaz? Barangkali satu atau dua penanya. Boleh, silakan. Ya, nah, ya para jamaah semuanya, masih ada sedikit waktu, dipersilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya sedikit seputar amalan-amalan di bulan Sya'ban. Barangkali ada yang ingin diperjelas atau ingin yang ditanyakan, tafadhol. Mungkin bisa dibantu untuk admin, ya, admin yang melihat, ya, untuk membantu membuka mikrofonnya ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya barangkali. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Ini sebagai pertanyaan pendahuluan Ustaz, sebelum teman-teman nanti bertanya. Satu hal yang ingin saya tanyakan, yang masyhur di masyarakat kita itu doa Ustaz. Ada orang yang masyhur sekali nih doa ini, yaitu doa yang menyebutkan 3 bulan ya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan ada kata-kata wabarikna Ramadan dan seterusnya. Apakah doa-doa seperti ini boleh kita amalkan begitu Ustaz, atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala haula wala quwwata illa billah, wa ba'd. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berkaitan dengan doa tersebut, setahu saya doa tersebut adalah tidak sahih, yang berkaitan dengan doa yang tadi, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, wallahu a'lam bisawab. Setahu saya tidak sah berkaitan dengan masalah hadis tersebut. Jadi hadis ini adalah dhaif. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun kalau kita berdoa, semoga Allah, seperti tadi saya berdoa untuk kita semuanya, memberi kita kesempatan bertemu Ramadan, kemudian diberi taufik ini dan itu, boleh-boleh saja, ini doa secara umum. Tetapi meyakini bahwa tadi doa khusus, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkailah kami pada bulan Rajab, wa Sya'ban pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Kalau secara khusus ini diyakini sebagai tuntunan dari Nabi SAW, amalan doa zikir khusus, ketika kita sudah tahu bahwa ini hadisnya ternyata dhaif, maka tidak diperkenankan. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa berkaitan dengan supaya diberkahi waktu kita, diberkahi umur kita, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Boleh-boleh saja demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Masih ada waktu sedikit lagi para jamaah. Ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari akhi siapa, dari mana akhi? Hervin dari Ngawi.
Masya Allah, tabarakallah. Tafadhol, akhi Hervin. Ustaz, satu pertanyaan mawon. Jika sampai Ramadan itu masih ada yang belum dikodok, ya, ada yang masih belum dikodok. Itu bagaimana Ustaz nanti dengan amalan wajib puasa itu pripun gitu. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mas Saud Hervin dari. Yes, Hervin dari Ngawi, Ustaz. Dari Ngawi, insyaallah. Barakallahu fiik Mas Hervin. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita diberi kesempatan waktu 11 bulan ya untuk mengqadha, nyaur, melunasi hutang, barangkali ada yang tertinggal baik sedikit maupun banyak. Tentu bagi yang mampu ya, bagi yang mampu hendaknya dia qadha. Adapun kalau memang dalam setahun itu betul-betul tidak mampu, artinya memang tidak sempat dan mungkin tidak mampu, wallahu a'lam bishawab, maka diqadha pada waktu lain. Ya, karena kita misalnya sampai Ramadan ini belum, ya Ramadan ini kita dahulukan kewajiban yang Ramadan ini. Adapun yang masih entah setahun, 2 tahun yang lalu mungkin belum terlunasi, ya besok tetap harus dilunasi karena itu hutang. Itu bagi yang betul-betul memang berkewajiban mengqadha. Sebagaimana Nabi SAW, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga karena sibuknya sebagai istri Nabi SAW, pokoknya ada banyaklah namanya juga istri Nabi SAW, sibuk ini dan itu. Akhirnya beliau seringkali mengqadha puasa Ramadan yang tertinggal ya, tidak sempat dikerjakan, itu pada bulan Sya'ban. Karena waktunya ya mungkin selonya pada bulan Sya'ban. Gitu. Ini menunjukkan bahwa ya namanya orang kadang punya kesibukan ini. Tapi diusahakan untuk sebelum datang Ramadan berikut. Jika terpaksa qadarullah nggak mampu ya tetap sebagai hutang besok harus qadha, harus disaur pada waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sudah jelas akhi Hervin ya? Sampun insyaallah. Ya. Ya, teman-teman sekalian, masih ada sekitar 2 menit ya sebelum pukul 5 sore. Barangkali masih ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja ya, Mbak. Dari mana ini, Ibu? Indah dari Jakarta. Masya Allah, tabarakallah. Tafadhali. Mohon izin Ustaz, Anda ingin bertanya tentang ibadah yang dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Apakah puasa yang dilaksanakan itu puasa sunnah hanya Senin Kamis atau ada lagi selain Senin Kamis? Terus apakah dibenarkan jika bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan itu dianjurkan untuk saling bermaafan di antara sesama? Mungkin itu aja. Jazakallah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ibu Endah dari Jakarta, barakallahu fiki. Yang pertama, bahwa tadi sebagaimana disebutkan, bulan Sya'ban adalah bulan dianjurkannya memperbanyak puasa sunnah. Apakah puasa sunnah itu hanya terbatas Senin Kamis? Tidak. Ya, terserah. Puasa Senin Kamis boleh, puasa 3 hari tengah bulan boleh, atau puasa Daud boleh, atau puasa sunnah mutlak. Pokoknya memperbanyak puasa. Silahkan memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban itu. Puasa sunnah. Tidak harus itu. Ya, silahkan diperbanyak. Mau puasa mungkin dominan atau hampir 30 hari juga boleh-boleh saja. Ya, karena memang dianjurkan berpuasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Bisa Senin Kamis, atau ditambah 3 hari tengah bulan, atau mungkin ditambah yang lain, tidak ada mengapa. Allahu a'lam bishawab. Kemudian, apakah ada anjuran khusus saling memaafkan atau meminta maaf sebelum Ramadan? Wallahu a'lam bishawab. Setahu saya tidak ada anjuran memaafkan atau meminta maaf sebelum Ramadan. Adapun perintah saling memaafkan, saling
mengikhlaskan itu secara umum kapan saja, dan itu amalan soleh. Bahkan diperintah khudil af dalam Al-Quran, berilah maaf kepada saudaramu. Iya, seperti bahkan tadi disebutkan innallaha la yattali'u lailata an-nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyakhin. Allah melihat pada tengah malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni seluruh hambanya kecuali orang musyrik dan orang yang memiliki permusuhan kepada saudaranya. Berarti kita dianjurkan untuk saling memaafkan, untuk berdamai, bukan hanya menjelang Ramadan, tapi kapan saja. Lebih-lebih pada bulan Sya'ban pertengahan itu, karena kalau tidak maka Allah tidak akan mengampuni dirinya. Jadi kalau saling memaafkan itu dianjurkan kapan saja. Itu bagian dari syariat Islam, bagian dari akhlak yang mulia, bagian dari karakter seorang muslim yang baik, tapi tidak ada anjuran khusus, waktu khusus pada sebelum Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya rasa jelas ya Bu Indah untuk jawabannya. Masya Allah. Karena waktu sudah sore pukul 5, barangkali sebagai closing Ustaz, barangkali ada nasihat untuk disampaikan atau closing gitu Ustaz, barangkali. Baik, ikhwani wa akhwati al-ahbab, rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita pertama selalu menjaga iman, menjaga akidah, menjaga tauhid, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Karena ini adalah prinsip inti dan asas yang paling utama. Lebih-lebih di zaman ini beragam fitnah, beragam syubhat, beragam macamlah godaan, gangguan, rintangan yang berkait dengan masalah pemikiran, masalah syubhat, masalah keyakinan, masalah prinsip ini. Banyak-banyak kita baca, ya, lalu saling menasihati, berkumpul dengan saudara-saudara kita, orang-orang saleh, lalu yang jelas banyak berzikir, berdoa, memohon kepada Allah agar dikuatkan iman kita, dikuatkan akidah kita, dikuatkan tauhid kita di tengah badai fitnah yang luar biasa ini. Jangan lupa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, dan seterusnya. Ini paling utama. Berkaitan dengan masalah akidah, masalah manhaj, masalah tauhid ini. Yang kedua, senantiasa belajar, dan belajar. Tidak ada istilah selesai, tidak ada istilah bosan, tidak ada istilah pensiun dalam belajar, tidak ada istilah malu, tidak ada istilah malas, tidak ada istilah cukup. Terus belajar dengan tujuan untuk memperbaiki diri. Bukan sekedar formalitas, tapi memperbaiki diri, meningkatkan iman dan takwa kita. Berikutnya, berusaha memperbaiki akhlak kita. Ya, baik akhlak kepada diri sendiri, kepada Allah, kepada orang lain, kepada orang tua, kepada sesama, bahkan kepada sesama manusia yang non-muslim, bahkan kepada sesama makhluk, ada hewan dan seterusnya. Kita berusaha untuk memperbaiki akhlak. Dan secara khusus menjelang Ramadan, mari kita persiapkan akidah, iman, tauhid kita. Kita persiapkan fisik kita, apalagi sekarang Allah masih menguji dengan adanya Omikron, maka hendaknya kita berusaha menjaga kesehatan kita, siapkan fisik kita, jaga diri baik-baik, dan seterusnya. Siapkan ilmu, siapkan mental, siapkan harta, dan siapkan hati kita, bergembira menyambut Ramadan. Berharap, bersukacita dengan kedatangan bulan mubarak ini, ya, karena disitulah Allah akan memberikan kenikmatan dan keberkahan yang luar biasa. Kita persiapkan diri untuk mengalap berkah, tentu dengan cara yang benar pada bulan Ramadan. Semoga Allah memberi kita taufiknya kepada kita, kepada keluarga kita, orang tua kita, istri kita, anak turun kita, saudara kita, sahabat kita, pemimpin kita, dan umat Islam semuanya. Semoga Allah kasih taufik buat kita semuanya. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.